pagi Diva, gimana nih kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah saya juga senang mendengarnya gitu. Tadi saya sudah melihat ya, kamu sudah mengisi kontrak konseling secara online gitu. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk mengisinya. Walaupun sudah kamu isi, tapi di sini saya akan menjelaskan lagi. Sesi konseling ini kita ngobrol gitu. Dalam obrolan itu kita bersifat rahasia, jadi yang tahu itu ya hanya kita begitu. Kalau misalnya di tengah sesi kamu ngerasa kurang nyaman, bisa untuk menghentikannya gitu, iya kan? Iya. Nah, untuk durasi sesi konselingnya sudah ditentukan ya, dan sudah kamu setujui, yang dimana durasinya itu 15 hingga 20 menit saja. Kalau nanti ada yang ingin kamu lanjutkan ceritanya, bisa nanti dilanjut dengan sesi berikutnya gitu. Sejauh ini kamu udah ngerasa nyaman belum? Saya udah cukup nyaman sih Kak untuk mau kesanain sesi konseling ini. Baik, terima kasih sudah terbuka gitu ya, jujur. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini gimana kamu hari ini gitu menjalani aktivitasnya, hati kamu, perasaannya? Saya tuh Kak ngerasa di dunia perkuliahan saya tuh ngerasa susah gitu untuk beradaptasi gitu Kak. Apalagi kan saya kan mahasiswa rantau ya gitu, jauh dari orang tua gitu, di kos sendirian gitu. Sementara saya kan pasti ada tekanan dari akademik juga kan. Sementara tugas tuh gak cuma individu doang Kak, kayak misalkan pasti ada tugas kelompok juga, dan yang memang saya tuh harus berbaur gitu sama teman-teman saya. Tapi saya rasa tuh saya tuh nggak cocok gitu di lingkungan tersebut seperti itu. Oke, kan kamu ngerasa kurang cocok ya. Nah, yang kamu rasain ketika ingin mencoba untuk berbaur, tapi kamu kurang cocok. Nah, itu faktornya bagaimana? Yang kamu rasain tuh, aku kurang cocok begitu. Iya. Kan pasti ada faktor-faktor tertentu ya. Nah saya tuh nggak cocoknya karena perilakunya tuh bukan, kadang saya tuh kepikiran gitu, apalagi kan saya di kos sendirian yang memang pasti butuh teman gitu kan, tapi kadang kayak aku tuh takut terlalu membebani mereka gitu di tugas kelompok seperti itu, kayak apakah mereka ini merasa gitu ada hadirnya saya gitu, tapi kan ya itu kan usaha aku gitu ya buat ikut tugas kelompok gitu, tapi ya tetap aja gitu, tetap ngerasa saya tuh kayaknya nggak cocok deh gitu. Kalau tadi dijelaskan di kos ya begitu. Nah, kalau boleh saya tahu, rasa kecemasan itu tuh kan bentuk kecemasan seperti itu ya, berpikir yang ngerasa kurang cocok gitu di hati kamu. Nah, di mana aja tempat yang kamu tuh ngerasa berpikir seperti itu selain di kos? Atau hanya di kos saja? Iya, di kos aja sih Kak, karena kan saya juga masih kurang berbaur ya sama teman-teman gitu, dan memang belum apa ya ekspor di kota sini aja gitu, jadi ya saya bolak-balik kampus ke kos aja sih seperti itu. Baik. Kalau boleh tahu, kan tadi ada usahanya gitu ya, Dipa ya, usaha untuk berbaurnya. Sejauh mana sih Dipa itu mencoba untuk berbaur, tapi Dipa itu kurang nyaman aja gitu? Apakah respon teman-temannya ataukah hanya itu pikiran Dipa aja gitu? Nah saya sendiri tuh kan pernah kayak usaha untuk berbaur gitu kan, kayak entah di kelompok, kayak merasa kayaknya aku harus ikut aja di obrolan ini gitu, tapi ternyata bukan respon sih, tapi kayak saya mikirnya apa mereka tuh ngetik seperti ini tuh beda lagi gitu dalam hatinya gitu, kayak gak percaya aja sih sebenarnya, kurang percaya. Kurang percaya ya? Yang kamu ngerasa kurang cocok itu pas awal masuk berbeda gitu ya, hatinya tuh kurang cocok, ngerasa gak nyaman, itu pas awal masuk perkuliahan atau ya baru-baru ini gitu? Nah sebenarnya dari awal juga saya udah mencoba gitu, kayak ikut berbaur gitu, namanya itu gitu, sampai dampaknya sampai sekarang sih gitu, kayak
ngerasa ternyata memang belum cocok gitu. Berarti dari awal gitu ya. Iya. Kadang kan Diva ngerasa sendiri begitu ya, tadi sudah dijelaskan. Diva tuh ada ya teman yang terdekat gak kayak gitu? Kayak misalnya keluarga, teman terdekat, untuk setidaknya Diva itu bisa mencurahkan perasaan Diva. Nah, saya tuh memang ada sih temen dulu satu sekolah gitu. Nah dari situ tuh emang sering cerita gitu kalau misalkan saya tuh kurang nyaman gitu di sini gitu. Tapi untuk orang tua mah kayaknya belum tahu. Tapi sebenarnya saya juga kurang tahu kalau misalkan apakah orang tua saya tuh ngerasa gitu kalau misalkan saya lebih menyendiri kalau misalkan lagi di rumah gitu, misalkan pulang ke rumah gitu semenjak di perkuliahan ini. Menyendiri. Biasanya Diva kalau misalnya lagi menyendiri itu ngapain aja? Ya bener, saya tuh kayak mikir aja gitu kenapa ya kok saya nggak cocok gitu sama temen gitu. Ya biasa sih di kamar kayak mikirin kayak gitu temen aja. Kan pasti ada rasa yang paling beratnya gitu dengan Diva suka menyendiri, memikirkan banyak hal, apalagi tentang beradaptasi, yang dimana Diva itu anak rantau begitu kalau di sini ya. Ada nggak sih hal yang paling hari yang paling berat banget buat Diva? Ya setiap hari sih kak, karena kan ketemu teman kan benar-benar ngerasa nggak cocok gitu, jadi kayak saya ngerasa setiap mau keluar kos gitu kayak saya ketemu teman-teman saya lagi gitu. Kalau di kelas itu interaksinya bagaimana? Ya saya kurang gitu karena belum cocok aja, ngerasa cocok dan emang banyak pikir kayaknya emang nggak cocok nih. Kalau boleh tahu, Diva tuh ada rasa misalnya hal kecil tapi membuat Diva itu ngerasa nyaman saat di kelas berinteraksinya gitu, ngerasa nyaman, ngerasa wah kayaknya aku ngerasa cocok deh pas di kelas berinteraksinya. Belum ada kak, karena kan belum merasa cocok gitu loh sama teman-teman, karena banyak pikiran yang kayaknya dia emang cuma ketikanya doang, dia padahal dalam hidupnya berbeda seperti itu. Nah saya kan tadi udah mengutarakan nih kak gitu kayak hal-hal yang dirasakan gitu. Dari kakak apakah memang ada hal yang bisa membantu saya nih gitu kayak apa yang bikin perasaan saya seperti itu tuh berkurang gitu. Oke, baik, dari kakak itu ada opsi begitu ya, ada 3 opsi. Yang pertama itu Diva itu bisa mulai dari hal-hal yang kecil, kayak Diva bisa mengenalkan diri walaupun ketidakcocokan itu, tapi Diva harus ya tetap berusaha, walaupun ya memang usaha itu tidak langsung jadi begitu, ada waktunya seperti itu. Diva bisa mencoba untuk berinteraksi walaupun ya hal yang sederhana, ngobrol yang ringan seperti itu. Terus Diva juga bisa untuk memantapkan hati Diva bahwa Diva tuh nggak sendiri loh kayak gitu. Apalagi pas tadi Diva cerita di kos kayak gitu, merasa cemas, memikirkan hal-hal yang Diva pikirkan gitu. Jadi Diva itu nggak sendirian, banyak di luar sana yang mungkin memang Diva itu belum merasa cocok, tapi nanti pasti ada kok yang membuat Diva nyaman seperti itu. Jadi Diva itu bisa bercerita dengan teman dekat Diva atau keluarga, jadi minimal keluarga lah apa yang Diva rasakan. Jadi jangan sampai Diva itu merasa sendiri. Terus yang ketiga itu Diva bisa mengatur waktu untuk menyibukkan Diva gitu. Apalagi kalau misalnya Diva lagi banyak pikiran banget gitu, terus Diva itu harus bisa menekankan pada diri Diva bahwa Diva tuh ya bukan mau sempurna begitu, dan Diva tuh ya Diva begitu, bukan Diva yang susah berinteraksi, bukan Diva yang selalu sendiri, bukan Diva yang
selalu selamanya tidak cocok begitu. Pasti ada yang nanti kedepannya Diva ada di titik zona nyaman itu gitu. Terima kasih ya gitu untuk opsi-opsinya. Akan saya pikirkan lebih lagi gitu apa biar bisa dipertimbangkan untuk saya mengambil keputusan tersebut seperti itu. Dari ketiga opsi itu yang serasi dengan apa yang Diva rasakan sekarang dan Diva yang mau dipilih sama Diva gitu, yang cocok dengan apa yang dirasakan Diva saat ini gitu. Kalau boleh tahu yang mana nih yang mau Diva coba Mungkin saya akan pertimbangkan lagi sih Kak, karena kan masih belum untuk memikirkan sekarang gitu. Karena saya masih mikir yang kayak, kok kayaknya nggak cocok nih sama ini gitu. Nanti saya akan pertimbangkan kembali seperti itu. Ya, itu langkah yang terbaik ya Diva. Terima kasih juga udah berani untuk bercerita apa yang Diva rasakan, yang Diva itu belum bisa mengutarakan kepada keluarga, pada teman dekat, kerabat, seperti itu. Jadi kalau nanti Diva merasa kurang semangat, merasa kurang terlepaskan begitu, nanti bisa dilanjutkan di sesi berikutnya.